walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Nggak tahu ya, sementaranya panjang nggak? Loh saya bilang, loh iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya. Dari Bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Kan begitu. Coba beliau bilang, "Wah, kau 07." Siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan. Tapi akhirnya saya terima, oh benar. Jadi setelah saya jadi presiden ke-8 ya, insya Allah ini Oktober, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya, kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, PAN terus setia. Tapi di balik itu, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Pak Presiden loh. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Kan demikian. Jadi, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya seneng sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara 2 momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Lo ya iyalah,
memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah lalu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Nggak tahu ya sementaranya panjang nggak. Loh saya bilang, loh iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya, dari Bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Sedangkan Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan. Tadi juga kan Pancasila gitu. Pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia. Saudara-saudara anggota kita di Rakernas yang saya cintai, begitu juga seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Rakernas 5 ini diawali dengan prosesi menyalakan api perjuangan nan tak kunjung padam. Karena begini, tadinya saya pikir ya, setelah sebetulnya belum selesai kan pileg pilpres itu, lah kok banyak orang menangis ya, jadi bagaimana ya mengangkatnya kembali. Jadi saya bilang pada Pak Sekjen, sudah ingatkan aja, kita punya api perjuangan nan tak kunjung padam. Nah api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi. Dengannya PDI Perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita-cita Indonesia Raya. Tadi juga kami perkenalkan kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Kalau ternyata kalau kita mau meresapi luar biasa yang namanya Pak Wage Rudolf Supratman, bisa menguntaikan kata-kata yang mengimajinasikan bahwa Indonesia Raya itu seperti itu ternyata.